Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, ya zuhadan ala qadamil jahli isma'u kullu jahilin bil ilmi mustaghnin bi ra'yihi qabilun kalama nafsihi wa hawahu wa syaitonihi fahuwa abdu iblisa tabi'un lahu qad ja'alahu syaikhahu. Serem amat ini. Ya zuhadan ala qadamil jahli, wahai orang-orang yang berusaha menerapkan zuhud di atas kaki-kaki kebodohan, isma'u, dengarkanlah. Wahai orang-orang yang berusaha menerapkan sifat zuhud di atas kaki-kaki kebodohan, dengarkanlah. Udah tuh Ustaz, jelas. Kadang-kadang kita memahami zuhud itu kurang pas dengan pengertian zuhud yang sebenarnya, karena kita nggak tahu, kata kita lagi zuhud aja, padahal kalau dilihat dari pengertian zuhud yang sebenarnya, kita ini masih jauh. Banyak diantara kita yang memahami zuhud kita ini nggak boleh punya harta, kita ini nggak boleh kaya, kita ini nggak boleh punya rumah bagus, nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya motor. Kadang-kadang kita ngartiin zuhud begitu. Jadi memahami zuhud di atas kaki-kaki kebodohan. Ujung-ujungnya kerja ogah, takut cinta dunia gitu. Usaha males, dagang kagak mau, takut cinta dunia gitu. Memahami zuhudnya nggak pas, nggak sesuai. Yang ada kerja sama kagak, usaha kagak, dagang kagak, tapi karena dia punya kebutuhan, ujung-ujungnya jadi beban buat orang lain doang. Rokok minta, makan minta, jajan minta gitu. Karena salah memahami zuhud. Ujung-ujungnya datang ke tahlilan ngarepin besek, ngarepin bisyarah, ngarepin hadiah. Karena memahami zuhudnya tidak sesuai dengan pengertian aslinya gitu. Yang tadi katanya pengen zuhud sehingga nggak mau kerja, nggak mau usaha, ujung-ujungnya cuma ngerepotin temennya doang, cuma jadi beban masyarakat. Dan kerja alasannya nggak kemarin kita cinta buat sama dunia gitu. Apa Bang Mak? Gitu. Itu namanya memahami zuhud, menerapkan zuhud di atas kaki-kaki kebodohan. Padahal kan aslinya zuhud pengertiannya membuang segala sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah dari hati kita. Udah, cuma sekedar itu doang pengertian zuhud yang sebenarnya.
bukan yang nggak boleh kaya, bukan yang nggak boleh punya duit, bukan yang nggak boleh punya harta. Yang ujung-ujungnya bikin kita malas usaha, malas kerja, dan malah yang ada ngerepotin temen doang. Yang ada begitu tuh. Ujung-ujungnya jadinya ngarepin dibagi, ujung-ujungnya minta mulu gitu. Karena salah memahami zuhud. Namanya zuhud di atas kaki-kaki kebodohan. Udah tuh. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan yang kita salah pahami, yang akhirnya buat penerapannya kurang pas. Banyak, bukan cuma zuhud doang. Kayak ikhlas, banyak juga kan yang keliru memahami ikhlas. Kayak tawadu, banyak juga yang salah memahami itu. Pokoknya banyak dah. Apalagi emang kayak kita kadang-kadang belajarnya bukan ama yang bener-bener alim, belajarnya dari google. Apa Ibu? Ujung-ujungnya salah memahami tuntunan agama. Kebanyakan kita begitu. Kullu jahilin bil ilmi, semua orang yang tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui tuntunan agama yang sebenarnya, jangankan sampai nerapin, jangankan sampai ngikutin, bahkan kita kebanyakan nggak tahu tuntunan yang sebenarnya. Mustagnin bi ra'yihi, merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah zikir, masalah keseharian, berbuat baik sama keluarga, sama tetangga, tingkah laku kita di lingkungan, di masyarakat, itu kebanyakan yang kita pakai pikiran kita dewek, pendapat kita dewek, bukan ngikutin tuntunan. Kebanyakan begitu. Ya boro-boro ngikutin tuntunan, tahu aja kagak tuntunannya, gimana mau nerapin. Apa guru? Ya merasa bener lagi kan begitu. Udah mustagnin bi ra'yihi, merasa cukup dengan pendapatnya, udah gitu ngerasa paling bener gitu. Asal kita kasih tahu tuntunannya merengkal. Kagak dah, gua ngaji dosa dono kagak bugono gitu. Kali itu masih ngaji sama ustaz, ini mah kadang-kadang ngelihat dari YouTube, dari YouTube, dari Google. Saya baca di Google kagak bugono gitu. Merasa cukup dengan pendapatnya sendiri, sampai kita bilangin kaci merengkal. Apa ngaji? Kita bilangin kaci merengkal. Sholat harusnya yang sesuai tuntunan seperti ini, kagak. Jawabin ya, ono gini kan susah tiri kagak bugono gitu. Dia kan ustad juga ono gitu. Ono gini kan Ustaz Iqbal kagak bugono gitu. Merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Qabilun kalama nafsihi, dia menerima nasihat-nasihat nafsunya, ucapan-ucapan nafsunya. Tuntunan dia nggak tahu dan bahkan nggak mau belajar, yang diikutin tuntunan nafsunya, nasihat nafsunya,
Pokoknya asal yang cocok sama nafsunya, kata nafsunya kerjain, ya dia kerjain. Yang diikutin ucapan nafsunya. Wahawahu, dan kepengenannya. Wasyaitonihi, dan setan-setannya. Setan itu lagi-lagi ya, setan kita mah nggak jauh. Kalau bukan bini, temen gitu, itu setan kita. Kalau perempuan berarti lakinya gitu. Ngikuti ucapan nafsunya, kepengenannya, dan setan-setannya. Kalau ada orang yang begitu, kalau kita masih begitu, tuntunan yang sebenarnya kita nggak ikutin dan malah ngikutin pendapat kita dewek, ngikutin tuntunan nafsu kita, fahuwa abdu iblisan, maka dia merupakan hamba iblis. Lah, di sini yang hamba Allah mana? Abdu iblis mulu ini mana? Maka dia adalah hamba iblis. Apa Ibu? Kalau kita enggak mau ngikutin tuntunan yang sebenarnya, yang kita ikutin pendapat kita dewek, maka kita berarti masih jadi hamba iblis. Besok begitu sedekah disamarkan namanya hamba iblis begitu. Apa Ustaz? Tabi'un lahu, dia merupakan pengikutnya, pengikut iblis, hambanya iblis, pengikutnya iblis. Qad ja'alahu syaikhahu, dia menjadikan iblis sebagai gurunya. Ya, genengan kita masih berguru sama iblis. Nah, saya berarti ya guru sama iblis. Genengan kita masih berguru sama iblis. Qad ja'alahu syaikhahu, dia menjadikan iblis sebagai gurunya. Kalau kita tidak mau mengikuti tuntunan yang sebenarnya. Makanya kemarin kita diperintahkan tuh, diajarin cari guru yang betul-betul menerapkan hukum-hukum Allah, yang betul-betul menerapkan tuntunan Allah. Jangan sampai kita berguru sama iblis. Ustaz Iqbal ngaji berarti berguru sama iblis. Jangan sampai tuh. Ikuti tuntunannya. Kalau kita belum paham ya tanya, gimana sih tuntunan yang sebenarnya? Cara kita membina rumah tangga, berkeluarga, caranya kita bergaul di masyarakat, tingkah laku kita, sikap kita sama teman-teman kita harusnya seperti apa? Tanya itu. Karena semua ada tuntunannya. Semua ada tuntunannya. Bukan cuma yang mahdoh doang, apalagi yang mahdoh. Sholat, puasa, zakat, haji. Semua ada tuntunannya. Jangan pakai pendapat kita dewek. Kalau udah dibilangin, ikutin, itu tuntunannya. Jangan pakai pendapat kita dewek. Kalau kita pakai pendapat kita aja dan bahkan merasa benar dengan pendapat kita, berarti kita mesti termasuk hamba iblis. Udah tuh, jangan sampai. Waduh. Kata kita mah kita lagi jadi hamba Allah aja. Ternyata pada kenyataannya hamba iblis.
Apalagi kan kemarin udah dibilangin juga, Tuan Syekh ngejelasin kayak begini bukan buat beliau, bukan. Semuanya buat kita semua, demi agar kita ini selamat. Ikuti itu tuntunan yang diberikan. Jangan pakai pendapat kita dewek. Kalau kita ngikutin pendapat kita dewek, berarti kita masih jadi hamba iblis. Ya. Gitu Bang Yani. Jelas sudah. Kiai nambahin Kiai, cukup. Ustaz Satiri enggak? Ustaz Iqbal kali? Hah? Udah terang udah? Udah jelas berarti ya? Berarti selama ini kita jadi hamba siapa? Ya juhalan wa ya munafikina ma azlama qulubukum wa ma antana rawaihukum wa ma aktaro lakota alsinatikum. Lakotu ya. Wa ma aktaro lakotu alsinatikum. Ya juhalan, wahai orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Habis belum paham tuntunan, belum tahu tuntunan. Wahai orang-orang jahil. Wa ya munafiqina, wahai orang-orang munafik. Munafik kita, ngakunya hamba Allah, padahal perilakunya masih hamba iblis. Ngakunya berguru sama orang alim, tapi ternyata bergurunya sama iblis. Munafik kita. Giliran guru yang nyampein maka gak diikutin, tapi giliran nafsu kita yang nyampein, yang ngajak kita turutin. Munafik kita mas. Wahai orang-orang munafik, ma azlama qulubukum, betapa gelapnya hati kalian. Apa Bang Mak? Ya habis dibilang berkali-kali kagak mau nerima juga. Udah saking gelapnya hati kita, sehingga nasihat dari para ulama, dari guru-guru kita udah kagak masuk pisan, udah kagak mempan. Asal diajarin tuntunan merengkal lagi. Betapa gelapnya hati kita. Makanya begitu diajarin tuntunan, tetap aja dari dulu diajarin tuh. Betapa gelapnya hati kita, hati kalian. Wa ma antana rawaihukum, betapa busuknya bau kalian. Apa Ustaz? Nah, kalau busuk masih belum ya, kalau benguk baru gitu. Hah? Betapa busuknya bau kalian. Ngakunya berguru, ngakunya ngaji, asal ditanya ngaji di mana? Di sono. Tapi apa yang disampaikan kagak dipakai pisan. Yang kita pakai nafsu kita lagi. Yang diikutin kepengenan kita lagi. Betapa busuknya bau kalian. Wa ma aktsaro lakotu alsinatikum, betapa pandainya kalian bersilat lidah.
Gimana Mang Manta? Lakotu alsinatikum, koplakan lidah kalian. Kalau lidah koplak saja. Apa-apa namanya sebutannya? Betapa pandainya kalian bersilat lidah. Asal ketemu di mana aja, guru, manggil doang guru. Tapi apa yang diajarin kagak dipakai pisan. Manggil doang. Apa Andi? Mana-mana ngaku orang itu guru saya itu guru saya gitu. Tapi apa yang diajarin kagak diterapin pisan. Betapa pandainya kalian bersilat lidah. Ngakunya hamba Allah, padahal hamba iblis. Ngakunya beguru sama Tuan Se, beguru sama Abah Anom, beguru sama Buya, tapi ternyata beguru sama iblis. Ya, ma aktaro lakotu alsinatikum. Betapa pandainya kalian bersilat lidah. Tubu min jami'i ma antum fihi. Bertobatlah dari semua yang sedang kalian jalani. Kalau kemarin-kemarin kita ngikutin nafsu kita, bertobatlah. Hentikan. Jangan diikutin lagi, ikuti tuntunan yang diberikan. Kalau kemarin kita masih berguru sama iblis, hentikan itu, tobat. Ikuti ajaran guru-guru kita. Tuntunan yang diajarkan guru-guru kita, ikutin. Bertobatlah dari semua yang sedang kalian jalani. Watrukut to'na fi awliya illadina fi awliya illahi alladina yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Watrukut to'ana atau to'na boleh ya, mau dibarisin ainnya atau dikasih sukun boleh tuh. Watrukut to'ana atau to'na fi awliya illahi. Hentikan hinaan kalian fi awliya illahi terhadap para waliullah alladzina yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Jelas itu dah. Karena dengan kita nggak ngikutin apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, dengan kita tidak menerapkan apa yang diajarkan oleh para masyaikh kita, para ulama, berarti sama saja kita sedang menghina mereka. Datang mah datang tiap malam ngaji, malam Rebo, malam Jumat kagak pernah absen. Ngaji Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir kagak pernah kelewat. Tapi apa yang disampaikan, apa yang diajarin kagak ada yang dipakai pisan. Gimana Mang Manta? Mang Manta punya kontrakan. Begitu saya bilang, Mang Manta hitung zakat kontrakannya, merengkal aja masih. Contoh Manta, contoh. Itu penghinaan.
penghinaan terbesar kepada para guru-guru dan para masyaikh, para ulama, para wali. Datang mah datang, tapi ajarannya kagak kita pakai pisan. Secara nggak langsung kita menghina mereka. Abang adik, utrukut to'na fi auliya illahi, hentikan hinaanmu terhadap para waliullah. Kita diajarin sama Buya kalau sholat yang rapi, ngerjainnya pelan-pelan, jangan buru-buru, bacanya tartil, jangan buru-buru, sunnah-sunnahnya dikerjain, jangan ditinggal. Dari dulu dibilangin tetap aja, asal sholat bugono lagi. Itu atau nafi auliyaillah, penghinaan terbesar buat para waliullah, buat para masyaikh, para ulama. Hadir ke majelis beliau, tapi apa yang diajarin kagak kita pakai bisa, nggak kita ikutin. Yang kita ikutin nafsu kita lagi. Ama ya, berarti kita masih jadi hamba iblis, pengikutnya iblis, berguru sama iblis. Jelas itu Mang Uncun? Jelas. Tadi kayaknya ada Mang Dila ya? Mana orang? Nggak ada. Oh, ngumpet. Kalingan Tony. Udah tuh. Mang Budin, namanya Mang Budin. Pak Guru. Cukup. Kiai kali. Ustadz? Enggak. Ini mah cuma ngingetin ya. Bukan yang ngomel, ini mah bukan. Ngingetin doang. Ya jangan sampai sangkaan kita udah jadi hamba Allah tapi ternyata masih jadi hamba iblis. Jangan sampai. Kata kita mah kita udah bener banget, ternyata masih jadi muridnya iblis, masih berguru sama iblis. Jangan sampai. Terusin ini. Ya gulam, ilmuka yunadika, ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi, wa hujjatun laka in amilta bi. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, ilmuka yunadika, ilmumu selalu berkata kepadamu, selalu memanggil-manggilmu. Ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi. Aku akan menjadi argumen yang memberatkanmu di persidangan Allah jika kamu tidak mengamalkan aku. Ilmu ngomong begitu. Aku akan menjadi argumen yang memberatkanmu
di persidangan Allah jika kamu tidak mengamalkan aku. Setiap saat itu ilmu kita ngomong begitu. Mang Pudin, kalau saya kagak diamalin, ntar saya jadi hujah buat Mang Pudin di sono. Ya Allah, saya dicari doang tiap malam, kagak dipakai pisan. Apa Ibul? Ngapa? Bagaimana? Labini kita aja marah kalau kagak dipakai-pakai. Apa Bang Andi? Apa seneng malah? Asik. Ilmu kita tiap hari ngomong begitu. Aku akan jadi hujah buat kalian kalau kalian tidak mengamalkan aku. Nanti begitu di persidangan Allah, ilmu gugat kita. Ya Allah, saya dicari doang, kagak dipakai pisan tapinya, kagak diterapin pisan. Yang dipakai nafsu lagi, nafsu lagi. Ngomong lah Ustaz. Ustaz Badun nambahin. Ustaz Ipul kali. Makanya apa yang kita dapat di majlis meskipun sedikit, terapin dalam kehidupan kita. Terapin. Atau minimal kalaupun belum bisa nerapin, kita pasang niat. Kita pasang niat untuk menerapkan apa yang kita dapat di majlis. Pasang niat. Jangan sampai ilmu itu malah jadi hujah buat kita nanti, jadi argumen yang memberatkan kita, malah gugat kita di sono. Wa hujjatun laka in amil tabi, dan akan menjadi argumen yang membelakmu in amil tabi jika kamu mengamalkan aku. Kalau kita nggak amalin, ilmu itu gugat kita. Kalau kita amalin, ilmu akan bela kita nanti di sana. Makanya amalin tuntunan yang diberikan oleh guru-guru kita, terapin dalam kehidupan kita. Kalau dikasih obat, ya minum obatnya, jangan cuma disimpan doang. Udah tuh. Ya kalau belum tahu tuntunannya, tanya, belajar, ngaji. Kalau udah ngaji, udah tahu tuntunannya, terapin dalam kehidupan kita. Pakai ilmu kita. Ya kayak kita nyari duit aja. Kita kan nyari duit buat kita pakai, buat belanja dapur, buat ngasih ke bini, buat jajan anak, kan gitu. Ini mah nyari ilmu, disimpen-simpen doang. Dicatat mah dicatat. Sebuku habis sudah. Buat catatan ngaji. Dipakai? Kagak. Belum. Jangan sampai kita nanti didolat sama ilmu kita. Saya dicari doang tiap malam, diterapin maka kagak. Didolat sama ilmu. Pakai tuh ilmu kita.
Ya kayak orang naik motor aja, kan di motor kita ada lampunya. Kalau pengen begitu jalan lampu jalanannya kelihatan, ya hidupin lampunya, pakai itu fasilitas yang ada di motor kita, hidupin lampunya. Nah kita udah dikasih fasilitas buat penerang jalan menuju Allah, dikasih ilmu, kagak dipakai, didolat. Didolat kan bisa dia bahasanya, didolat. Ilmuka yunadika, ilmumu selalu berbicara kepadamu, selalu memanggil-manggilmu. Walakinnaka la tasma'uhu, akan tetapi dirimu tidak mendengarnya. Li'annahu la qalba laka, karena kamu tidak memiliki hati. Yang kita punya cuma nafsu, kepengenan, tabiat, setan, kagak punya hati. Makanya ilmu minta biar diamalin setiap hari sama kita nggak denger, karena kita nggak punya hati. Yang kita ikutin bukan hati kita, tapi nafsu kita. Udah tuh. Ini kagak ada bahasan yang entengan dikit apa? Apa Ibul? Kalau udah dibilang begini masih kagak ngerasa aja, abung. Berarti hati kita udah keras banget udah. Abung. Apa Ustaz? Isma'hu bi'udhuni qalbika wa sirrika. Dengarkanlah ucapannya dengan telinga hatimu dan sirrimu. Telinga hati maksudnya dengan akal, telinga sirri maksudnya dengan iman. Dengarkanlah ucapan ilmu dengan telinga hatimu dan sirrimu, dengan akal dan keimanan. Kalau didengerinnya pakai telinga nafsu, ya ujung-ujungnya nolak lagi. Ujung-ujungnya nentang lagi. Waqbal qaulahu, terimalah ucapannya. Fa innaka tantafi'u bihi, karena sesungguhnya itu sangat bermanfaat bagimu. Kamu bisa mengambil manfaat dari itu. Kita balik aja makanya. Itu sangat bermanfaat bagimu. Amalin tuh, terapin. Tuntunan yang sudah diajarkan, diberikan, terapin dalam kehidupan kita. Jangan sampai mengaji tapi kita nggak terapin ilmu kita. Apa yang kita dapat di majelis cuma jadi bahan catatan doang. Jangan sampai. Ya kalaupun belum bisa, pasang niat, mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita tahu gitu. Al-amalu bil ilmi yuqarribuka
Itu ya yuqarribuka ilal alimi al munazzili lil ilmi. Al amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang kamu miliki, yuqarribuka, akan mendekatkan dirimu, ilal alimi, kepada zat yang memiliki ilmu. Al munazzili lil ilmi, yang menurunkan ilmu ke hati kita. Mengamalkan ilmu yang kita miliki akan membuat kita dekat kepada Allah yang memberikan ilmu itu ke dalam hati kita. Mang Pudin ngomong, Mang Pudin pada nunduk semua, Mang Pudin. Ustad ngomong lah, Ustad. Hah? Gitu. Lewang penyakit kita semuanya begini. Lah ngaji udah berapa puluh tahun kita. Bang Andi sama Buya ngaji, sampai ninggang sama saya ngaji masih. Yang diterapin udah berapa banyak? Bang Pudin dari zaman Buya udah ngaji. Apalagi dari zaman Buya masih muda udah ngaji. Sampai sekarang udah ngaji sama anaknya. Udah berapa banyak yang kita terapin dalam kehidupan kita. Mengamalkan ilmu yang kita miliki, itu yang bikin kita dekat dengan Allah. Kan makanya dari dulu kita sering baca itu hadisnya. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kan begitu saja. Bener kan ya begitu ya? Karena apalan Ustaz soalnya. Manis dada ilman, orang yang semakin bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya. Artinya perbuatannya masih begitu-gitu aja. Ilmu menambah tapi perbuatannya masih bugono aja. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka yang bertambah pada dirinya hanya semakin jauh dari Allah, bukan malah makin dekat kepada Allah, malah yang ada makin jauh dari Allah. Kenapa? Karena ilmu kita nambah, tapi perbuatan kita masih bugono aja. Tapi juga jangan berhenti ngajinya, terberhenti ngajinya lagi. Habis kita ngaji belum bisa ngamalin begitu. Ngaji tetap ngaji. Kalaupun belum bisa ngamalin, pasang niat, minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Kalau berhenti ngaji ya salah lagi aja udah. Apa kagak ada benernya misalnya. Salah baik. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang bertambah pada dirinya dari Allah hanyalah semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Karena ilmunya nambah tapi perbuatannya masih sama aja. Ngaji mengaji tiap malam gedeg sama tetangga masih, dengki sama tetangga masih, marah sama temen masih, kagak terima sama ketetapan Allah masih. Ilmu menambah tapi perbuatan kita masih sama aja. Itu yang bikin kita makin jauh dari Allah. Ya mana puyeng amat ya.
La tasihha, tasihu ya, la tasihhu mutaba'atuka lirrasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bima qala. Tidak sah mutaba'atuka lirrasuli, mengikutnya dirimu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'mala bima qala, sehingga kamu mengamalkan apa yang disabdakan olehnya. Katanya kita ngikutin Rasul, tapi hadis-hadis yang disampaikan Rasul kagak kita ikutin pisan romanya. Berarti pengakuan kita bahwa kita ngikut Rasul la tasihhu, tidak sah. Apa Ustaz? Makanya waktu kita ngomong enak amat ya jadi umat Rasul, begitu saja kata Buya kan begitu. Ya, emang yang bilang lu umat Rasul siapa? Lagi dengan masih banyak hadis Rasul yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa Ustaz? La tasihhu mutaba'atu kalir Rasul. Semua ama Rasul ya begitu, ama ulama ya begitu, ama guru ya begitu. Katanya ngikut ulama, tapi yang diajarin ulama kagak dipakai pisan. Katanya ngikutin guru, tapi yang diajarin guru kagak diterapin pisan. La tasihhu, lah enggak sah itu. Apaan Hakim? Ya tadi makanya kita mohon pada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena lagi-lagi taufik itu milik Allah, hidayat itu milik Allah. Kita bisa menerapkan ilmu yang kita punya kalau diberikan taufiknya oleh Allah. Makanya minta agar Allah memberikan kita taufik. Lagi-lagi jangan sampai kata kita udah jadi pengikutnya Rasul, udah jadi umat Rasul, genengan la tasihhu, belum sah. Abang Ari, bukan ngapalin, bukan. Hadis yang kita tahu kita pakai dalam kehidupan kita. Itu. Hadis yang kita tahu kita pakai dalam kehidupan kita. Kan banyak banget. Birrul walidain, ridullah fi ridul walidain, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Tuh kalau dibangunin sama emak jangan ngelawan, gitu. Terapin dalam kehidupan. Kalau emak nyuruh jangan entar-entaran, jangan lalaora, siap mak, begitu. Saya tidur lagi, begitu. Kan kita banyak tuh dapat hadis an-nazofatu minal iman, kan gitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar ilmu sampai meninggal. Tolabul ilmi fardotun, ngaji hukumnya fardu, kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tetangganya, kan gitu.
Laisa minna man lam yarham shogirona walam yuwakir kabirona. Bukan umat kami yang tidak sayang kepada anak kecil dan tidak hormat kepada yang tua. Kan gitu. Terapin itu dalam kehidupan kita. Begitu Bang Ari. Jadi bukan cuma diapal doang. Kalau diapal doang ya sama aja kayak kita manggul-manggul tangga. Kalau kemarin contohnya kayak himar manggul-manggul kitab. Kalau diapalin doang. Tapi intinya dipakai dalam kehidupan kita. Intinya. Percuma kalau diapalin doang tapi kagak dipakai mah percuma. Ibaratnya kayak kita ngantongin duit tapi perut lapar kagak mau beli nasi, tetep aja sayang duit di kantong. Tetep aja lapar juga gitu. Aku mau kan banyak banget hadisnya yang udah kita tahu. Afdolus sodakoti sodakotu fir Ramadan kan gitu. Sedekah yang paling afdol sedekah di bulan Ramadan. Kan lu pada tahu. Kalau dipakai kan gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Rasul kalau salat kakinya bengkak-bengkak kan. Apa Mang Darmin? Asam urat. Begitu. Kita tahu juga hadisnya, pencuri paling buruk adalah pencuri yang mencuri dalam sholatnya. Mencuri dalam sholat, bukannya gotong kotak amal di masjid, bukan. Mencuri ketika sholat, doa iftitahnya dikorupsi, tasbihnya dikorupsi, doa-doanya dikorupsi, disuruhnya baca surah dia kagak baca, dikorupsi. Pencuri yang paling buruk itu. Kan kita udah tahu hadis. Kalau kita masak banyakin kuahnya biar bisa bagi buat tetangga-tetangga, kan udah tahu. Beneran kuah doang ini mah kagak disiapin. Kalau kita masak, maka orang yang mencium aromanya berhak merasakan masakan itu. Kan gitu. Kita udah tahu hadisnya. Gitu. Iya udah kita terapin belum tuh hadis-hadis Rasul yang kayak begitu. Berarti kan kalau kita masak ini kira-kira yang nyium masakan kita berapa rumah ke samping. Bagi semua itu kita anterin makanan kita. Apa? Ya yang masak timbang segini. Yang nyium 10 rumah habis dah gitu. Apa? Makanya paling enak Pak Guru. Tetangganya kober ya mah. Kalian makan. Terapkan tuh hadis-hadis Rasul itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tamunya. Terapin itu. Apa? Mau mantap. Kalau sudah bisa kita menerapkan hadis yang sudah kita tahu, baru sah pengakuan kita bahwa kita ngikut Rasul, sah.
Ini mah hadisnya an-nikahu sunnati doang ya. Itu doang apalnya udah. Yang semangat nerapinnya Romana. Jangan lupa tuh. Apa Ustaz? Lah banyak banget. Banyak. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan begitu. Makanya kalau ada orang bawa makanan kita comot, kan begitu. Dari atas. Apa Ustaz? Agar pengakuan kita bahwa kita ngikut Rasul sah. Perempuan juga pada apal itu. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, kan gitu. Dakhalal jannah. Kalau dia kerjakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan dia taat kepada suaminya, pasti masuk surga. Kan gitu. Ngelawan mulu. Apa Ustaz? Lah hadis gacoan kita dah. Gacoan kita. Iktanim khomsan qabla khomsin, kan apal banget itu. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, kan apal banget itu. Terapin itu, baru kita sah ngikut Rasul namanya. Ya. Habis dah. Apa ayat? Apalagi ustad-ustadmu pada apal-apal peta hadis, emang bekalnya. Dah, 1:30, terusin ini. Cukup ya? Lanjut. Hah? Udah? Saya baru nyundut rokok ini. Jadi 2 ya. Yang pertama, cari ilmu, belajar sama guru yang menerapkan tuntunan. Semua apa yang disampaikan ikuti, terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita cuma hadir doang ke majelis, tapi yang kita pakai pendapat kita lagi, yang kita pakai nafsu kita lagi, kepengenan kita lagi. Semua terapkan tuntunan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dalam semua aktivitas kita. Kalaupun belum bisa, pasang niat di hati. Pasang niat bahwa kita pengen ngamalin apa yang sudah kita tahu, sudah kita dapat dari guru kita, sambil mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Makanya saya biasanya kalau ngaji ibu-ibu Sabtu pagi itu saya tutup pakai begitu. Kita mohon pada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Gitu. Kalau ngaji ibu-ibu pagi itu. Karena biasanya meskipun diajarin buat taat sama laki, tetap aja. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup? Pak Guru kali? Enggak. Mandila? Enggak. Cukup. Kiai kali? Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon pada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.